Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika, kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel kali ini. Saya akan menceritakan tentang legenda dari suku Tidung, yaitu Yakiamus. Yakiamus adalah orang sakti mandraguna. Dia berasal dari kampung Tanalia atau sekarang telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Pada waktu itu, Yakiamus 4 bersaudara dan yang paling bungsu adalah Yakiamus. Yakiamus memiliki 4 buah mata, yaitu 2 buah di depan dan 2 buah di belakang. Apabila mata yang di belakang tertutup, maka mata di depan terbuka. Pada zaman itu, kehidupan orang kampung juga kehidupan Yakiamus bertiga saudaranya. Alat tangkap ikan yang digunakan orang kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun pada waktu itu tidak sama dengan alat tangkap Yakiamus. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya sebagai bahan dalam mendapatkan ikan, di mana jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi akan dia tempatkan di laut, dan jika orang yang dibunuhnya rendah akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan jika dia ingin mengetahui apakah perang atau mandau yang diasahnya sudah tajam atau tidak. Dia menimpaskannya pada orang kampung satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiamus setiap harinya, hingga pada akhirnya penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugang Sipuon, salah satu kakak dari Yakiamus. Karena malu mendengar tingkah laku adiknya, segera dia pulang dan membuat sebuah tempat dari besi. Setelah jadi, dia menyuruh adiknya masuk ke tempat tersebut. Yakiamus bertanya, "Untuk apa saya masuk, saudara?" Lalu kakaknya menyatakan, "Masuklah untuk mencoba kekuatan dan kebagusan alat ini." Setelah masuk, Sugang Sipuon pun mengikat peti itu dengan besi yang telah disediakannya. Tapi semua itu hanya sia-sia karena belum lama Yakiamus berada dalam peti tersebut meleleh dan hancur. Lalu kakaknya pun mencari cara lain. Bagaimana caranya, kata Sugang Sipuon dalam hati. Esok harinya sang kakak membuat lagi sebuah tempat. Kali ini tempat tersebut dia buat dari bahan anyaman rotan, yang kemudian setelah anyaman rotan itu jadi, dia menyuruh adiknya masuk ke dalam anyaman tersebut. Setelah masuk, kakaknya pun mengikatnya dengan kuat menggunakan rotan. Dan akhirnya Yakiamus tak dapat melepaskan diri. Dan pada saat itu Yakiamus baru sadar kalau dia ingin dibuang oleh kakaknya. Setelah selesai mempererat ikatan anyaman rotan itu, Yakiamus pun dihanyutkan di perairan Tanalia. Setelah itu murkalah Yakiamus selama 7 hari 7 malam di laut. Dan pada akhirnya dia berkata kepada saudaranya, "Sungguh tega kakak membuangku, aku saudaramu." Dengan berlinang air mata, kakaknya bergumam dalam hati, "Inilah yang terbaik untukmu, adik," kata Sugang Sipuon. Setelah 7 malam murka dari air dan di darat, Yakiamus berkata pada kakaknya, "Aku akan pergi, dan janganlah kamu mencari aku lagi, karena aku tidak akan kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi," kata Yakiamus dalam kepergiannya. Sejak saat itulah Yakiamus berubah menjadi sebuah pulau yang bernama Pulau Suluman. Pulau itu hingga saat ini masih ada dan terletak di antara Indonesia dan Filipina. Sekarang pulau itu terdapat 3 pohon kelapa. Kelapa itu tidak pernah jatuh buahnya. Tapi jika ada keturunan Yakiamus datang ke pulau itu baru bisa jatuh dari pohonnya hingga saat ini. Sekian video dari saya dan terima kasih.